Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai PJJ hari ini, kita berdoa dulu. Semoga pada saat PJJ kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan pemahaman dalam menerima materi yang diberikan, serta kemudahan kalian menyerap materi yang diberikan agar berguna untuk kehidupan kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi semuanya. Nah, boleh sambil makan, nggak apa-apa. Santai aja. Kalau PJJ matematika, kita santai aja. Jangan lupa yang selalu diingatkan yaitu 5M1D. M yang pertama, menjaga jarak. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, mencuci tangan. M yang keempat, apa? M yang keempat apa? Membatasi. Mengurangi mobilitas atau mengurangi. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan satunya D, jangan lupa selalu berdoa. Nah, sekarang nih saya tanya dulu nih, 7D, 7E. Udah pada sholat duha mata darusnya belum tadi pagi? Udah, Bu. Ya, jadi gini, pesannya sepintar apapun kalian, kalau kalian lupa kewajiban kalian, apalagi kalian madrasah, kalian tidak sholat duha, tidak tadarus, padahal itu termasuk dalam PJJ. Itu akan yang dirugikan diri kalian sendiri. Guru atau wali kelas kalian hanya minta foto atau misalkan rekaman aja. Tapi kalau kalian hanya fotonya diulang lagi, itu kalian sama aja membodohi diri kalian sendiri dan membodohi orang tua, guru, serta yang terpenting kalian membodohi Allah. Ya, guru mah nggak tahu ini gurunya siapa bilang, guru tuh tahu karena fotonya kan terlihat, angle-nya kok sama, atau misalnya kalian ambil dari sini dari sana, kalian lebih pintar. Tetap aja Allah itu maha tahu. Jadi pesan saya, apapun materi yang diberikan, apapun tugas yang disuruh, jalankan. Karena kita selalu, semoga doa kita ketemu segera dalam tatap muka. Jadi kalian jangan lupa juga vaksin. Oke? Kalau sudah kita siap materi yang akan diberikan pada pertemuan yang kelima, himpunan. Sudah dibaca belum? Tadi pagi saya sudah kirim materi ke kalian, saya suruh baca. Sudah dibaca kah? Sudah. Sekarang saya tanya himpunan. Apa sih himpunan? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu himpunan? Halo? Kok pada diam aja, katanya udah dibaca. Waduh, baru dibuka. Apa sih himpunan? Nah ini, ya apa tadi yang mau jawab? Silakan. Himpunan apa? Mana tadi siapa yang suaranya? Silakan. Kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Sekumpulan objek. Udah dibuka, Met. Sekumpulan objek yang didefinisikan secara jelas itu dikatakan himpunan. Mahdah di open dulu, di mute. Oke. Sekumpulan yang berbahaya di dunia. Salah satunya ada dari Indonesia. Kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau setidaknya di dalam himpunan tersebut. Nah, sekarang saya punya gambar nih. Saya punya gambar. Kalian tentukan yang mana sih yang dimaksud dengan himpunan? Nah, pada gambar ini, yang mana itu yang namanya himpunan? Yang nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Terus nomor berapa lagi? Nomor 4. Nomor 4. Nomor berapa lagi? Udah? 2 himpunan. Yang benar itu jawabannya hanya nomor 1. Iya. Bu, kok hanya nomor 1, Bu? Kalian bisa lihat semuanya. Nah,
Yang D itu hanya nomor 1. Kenapa nomor 2, nomor 3, nomor 4 tidak, Bu? Nomor 2 kenapa tidak? Nomor 2 benar, itu sekumpulan binatang. Tapi dia objeknya itu tidak diketahui secara jelas. Binatang apa? Jelasnya sama mereka memang binatang, tapi mereka tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena di situ ada binatang yang berkaki 4, ada binatang melata, ada binatang yang bisa di pohon. Nah, ada binatang juga nih. Nah, terbang, burung. Jadi kelompok yang kedua, dia bukan himpunan karena tidak dapat didefinisikan secara jelas. Nomor 3, Bu. Nomor 3 udah jelas. Mereka hanya terlihat dari pakaian aja anak SMA. Tapi kan tidak terjelas. Ini mereka memang anak SMA. Tapi anak SMA seperti apa yang diminta? Dia tidak bisa didefinisikan anak SMA-nya. Di sini ada yang berkacamata, yang lain tidak. Ada juga dia laki-laki, ada yang perempuan. Jadi hanya sekumpulan aja, tapi dia tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Apakah mereka anak SMA yang wanita atau anak SMA yang laki-laki. Jadi di sini tidak jelas. Nah, yang keempat juga bukan himpunan. Bu, itu kendaraan loh, Bu. Iya, tapi tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Ada kendaraan yang beroda 4. Ada kendaraan yang terbang. Ada helikopter, ada pesawat. Ada kendaraan roda 2, ada sepeda. Ada kendaraan yang di laut. Dia tidak dapat didefinisikan. Hanya sekumpulan kendaraan, tapi bukan himpunan. Karena dia tidak dapat didefinisikan. Nah, yang benar itu nomor 1. Kenapa nomor 1 sudah jelas? Mereka binatang pastinya. Binatang seperti apa? Binatang yang berkaki 4. Kalian lihat nih. Dari gambar nomor 1 ini. Ini jelas didefinisikannya. Mereka dikatakan himpunan karena berkaki 4. Jelas? Itu yang membedakan yang mana yang dikatakan himpunan, yang mana yang bukan dikatakan himpunan. Jadi, walaupun sekumpulan, kalian didefinisikan dulu dengan jelas. Nah, sudah kita lanjut. Tadi itu untuk mengenal himpunan. Oke. Sekarang dalam himpunan yang akan kita pelajari adalah pengertian himpunan yang pertama. Yang kedua, aturan cara penulisan pada himpunan. Yang ketiga, istilah-istilah penting dalam himpunan. Ada kardinalitas, ada himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, diagram Venn. Ada operasi himpunan, irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Serta yang terakhir yaitu himpunan penyelesaian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian himpunan dan aturan cara penulisan serta istilah-istilahnya. Dan tadi yang pertama sudah kalian lihat, yaitu pengertian dari himpunan. Yang selanjutnya kita akan melihat lagi dengan penamaan sebuah himpunan. Dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi himpunan itu ditandakan dengan huruf kapital. Ada A, B, C. Kalian tahu huruf kapital, huruf A sampai Z. Jadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Jadi menandakan apakah dia himpunan atau bukan, yaitu dengan menandakan dengan kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal. Jadi misalkan kalian mau, tadi yang nomor 1. Nomor 1 binatang apa? Saya mute ya. Udah deh, nggak saya mute. Coba boleh yang mau jawab. Tadi nomor 1 binatang apa? Binatang berkaki 4. Nah, jadi penulisannya yaitu kelompok himpunan binatang berkaki 4. Nah, jadi ada di tanda kurung. Jadi untuk menyebutkan suatu himpunan dikasihkan tanda kurung ini loh anggotanya. Binatang berkaki 4 nih. Ini anggota semestanya, binatang berkaki 4. Nah, pada gambar tadi yang kalian ingat ada apa aja yang berkaki 4? Coba sebutkan binatang berkaki 4. Kerbau, rusa. Kerbau, rusa. Oke. Kerbau, rusa, apalagi? Harimau. Harimau, terus kambing. Oke.
kucing, dan lain Zebra. sebagainya. Nah, jadi binatang berkaki 4 itu adalah himpunan semestanya. Nah, anggota-anggotanya siapa aja? Ya ini, ada kerbau, ada rusa, ada harimau, ada kambing, dan lain sebagainya. Jelas? Jadi untuk menandakan himpunan, kalian harus menandakan tanda kurung kurawal. Untuk memisahkan suatu anggota menggunakan tanda koma, bukan hanya di himpunan. Dalam bahasa pun, untuk suatu menyelesaikan kalimat, itu ada titik dan ada koma. Matematika juga ada ini. Jadi, untuk memisahkan anggotanya siapa aja sih, menggunakan tanda koma. Yang ketiga, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, masih bisa ditandakan dengan titik-titik. Jadi binatang kaki 4 itu banyak, siapa aja, titik-titik-titik. Dan yang kelima, yang terpenting, notasi himpunan dilambangkannya dengan E. E-nya itu jadi kayak E bulat ya. Ini begini bentuknya. E. Nah, ini dikatakan sebagai anggota himpunan. Misalkan, tadi kan binatang berkaki 4, himpunan semestanya, yaitu himpunan semestanya binatang berkaki 4. Anggotanya siapa aja? Nah, kalian sebutkan. Ada kerbau, rusa, harimau, dan lain-lainnya. Sampai sini, sudah paham belum untuk lambang dan pengertian himpunan? Nah, masih gampang itu. Ada di buku kalian, hanya tinggal diulang-ulang dan dibaca kembali ya. Kita lanjutkan. Masuk ke dalam yang ketiga, istilah-istilah penting di himpunan. Nah, dalam himpunan ada istilah yang terpenting. Itu yang akan kita pelajari. Tadi ada 5. Kardinalitas, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, dan diagram Venn. Kardinalitas. Apa sih kardinalitas? Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Nah, untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dalam suatu himpunan menggunakan notasi N. Yang tadi saya tulis N. Dan anggota himpunannya bisa A. A-nya itu apa? B-nya itu juga apa? Contoh, nah, misalkan itu anggota himpunannya. Saya ingin menyebutkan, misalkan anggota himpunan semestanya yaitu, tadi kan himpunan, sekarang saya mau siswa MTSN 22, itu anggota semestanya. Nah, yang pertama yang saya mau ambil yaitu siswa anggota dari kelompok A, yaitu siswa kelas 7D. Nah, 7D ada siapa aja nih? Siswanya ada sebanyak 24. Yang kedua, anggota 7E. Ada siapa aja di 7E? Di 7E itu ada 36 siswa. Nah, jadi untuk kardinalitas ini, untuk menjelaskan, di 7D ada siapa aja nomor absennya tadi 1, nomor absen 1. Siapa anak 7D nomor absen 1? Hadir nggak di sini? Hadir, Bu. Siapa? Atika. Atika. Absen 2 siapa? Hadir tidak? Hadir. Siapa? Aditya. Aditya. Nah, dan seterusnya. Jadi, di nomor absen, di anggota A, itu anak 7D, ada Atika, ada Aditya, dan lain-lainnya. Sebanyak 24 siswa. Jadi, anggota A, 24. Nah, untuk anggota 7E, nomor absen 1, 7E siapa? Hadirkah? Wah, nggak hadir nih. Siapa? Siapa namanya? Atia Safira. Siapa? Atia Safira. Oh, Akila. Yang kedua siapa? Halo? Wah, nggak hadir. Nomor absen juga 7E. Nggak hadir nomor absen 7. Yang nomor absen 3, 7E siapa? Ini hadir nih 7E nomor absen 3. Siapa nih suaranya? Tadi saya nomor absen 3 Atia Safira, Bu. Kamu absen sendiri nggak tahu, Neng. Saya lupa. Nah, jadi ini nomor absennya. Ini dari nomor absen 1 sampai absen 36. Jadi anggota B kelas 7E sebanyak 36. Nah, ini jadi ditulisnya NA sebanyak anggotanya. Nah, kalau disebutkan siapa saja, sebutkan nama-namanya.
Jelas? Kalau ditanyakan N-nya itu jumlah anggotanya. Nah, kalau ditanyakan sebutkan siapa-siapanya, tinggal kamu sebutkan nama-namanya. Paham untuk kardinalitas? Paham. Lanjutnya, yang kedua. Ini saya mute semua ya. Kalau mau suara nggak apa-apa, disuarakan aja. Tadi karena ada yang berisik aja. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Jelas. Himpunan kosong itu tidak ada anggotanya. Sekarang saya tanya. Himpunan ganjil dari sekumpulan hewan di Ragunan. Ada nggak? Halo? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Kenapa nggak ada? Karena di dalam kebun Ragunan itu kan banyak hewan yang berkakinya macam-macam, jadi nggak bisa masuk dalam himpunan. Nah, bukan tidak masuk dalam himpunan. Karena di dalam Ragunan itu tidak ada yang misalkan angka ganjilnya. Yang ada itu hanya binatang. Nah, itu makanya dikatakan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu tidak ada isinya, melainkan nol. Atau nih, kalian bisa lihat tandanya. Ini himpunan kosong nih. Nol disilang ya. Seperti ini. Boleh tanda kurung kurawal saja atau boleh seperti ini. Jadi jangan bingung, ini apa artinya? Ini tandanya himpunan kosong. Tidak ada angkanya. Oke? Oke lah. Selanjutnya. Selanjutnya himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Tadi sudah saya sebutkan. Himpunan semestanya itu artinya lambangnya S. Jadi untuk pada himpunan S, ini adalah semuanya. Contohnya himpunan semestanya itu tadi. Binatang di Ragunan. Himpunan semestanya. Nah, sekarang saya tanya. Binatang di semestanya, binatang di Ragunan. Anggota A yang pertama, binatang yang di air. Apa aja yang di Ragunan yang di air? Coba sebutkan 4. Buaya. Buaya. Waduh, ada buaya darat ya. Ada apa lagi? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ada lumba-lumba ya? Oh, ada lumba-lumba di Ragunan. Ada apa lagi? Ikan. Hah? Apa? Ikan. Dan Ikan banyak loh di Ragunan. Ada jelas, ada jenisnya berbeda. Sebutkan satu Bangau. aja. Bangau di lautnya? Arwana. Ya, satu aja ya, yang gampang aja ya. Kok kehapus semua? Ya, tadi binatang di Ragunan. Nah, coba kalian sebutkan sendiri deh. Saya pengen tahu. Sekarang ini anggota pertamanya ya. Kalian coba kalian bikin, bawa kertas kan, disiapin. Nah, Bawa. oke. Di sini saya mau binatang di Ragunan, himpunan semestanya. Kalian tulis. Binatang di Ragunan apa di sini? Himpunan semestanya. Kejelasannya hanya binatang di Ragunan. Nah, ini himpunan semestanya. Himpunan yang A, binatang yang di air. Sebutkan. Binatang di air. Yang ada di Ragunan. Kalian sebutin nih anggotanya. Sebutkan sebanyak 4. Nah, binatang yang di Ragunan ini kalian sebutkan sebanyak 10. Yang B, himpunan yang B, yaitu binatang bersayap. Nah, sebutkan 3 aja anggota B. Nah, sudah disebutkan semuanya? Udah ditulis belum? Oke. Sekarang kita cek. Pikiran kamu dengan pikiran saya sama nggak sih isinya? Saya mau binatang di Ragunan itu anggota semestanya ada misalkan binatang berkaki 4.
Ini running time-nya lagi ya. Bentar ya. Ada kerbau, kambing. Sama gak? Kerbau, kambing. Halo? Sama. Saya sebutin ya. Kerbau, kambing, kucing, kelelawar, ular, singa, jerapah, buaya. Ada tuh lagi. Apa itu namanya? Kuda Nil. Dan satu lagi ikan lumba-lumba. Nah, udah ada 10 tuh. Nah, dari yang saya sebutkan, binatang yang di air itu ada tadi buaya, kuda Nil, dan ada lumba-lumba. Satu lagi ada nggak yang saya sebutkan? Yang di air. Halo? Ada tidak? Nggak ada, cuma 3 doang. Nah, sekarang binatang yang bersayap. Tadi saya nyebutin ada kelelawar. Ada apa lagi? Burung. Burungnya. Terus ada apa lagi? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Nah, di situ jadi himpunan semestanya itu adalah semua binatang yang ada di Ragunan ini. Nah, bagian-bagiannya ada A dan ada anggota yang B. Jelas? Jadi jangan lupa. Yang terpenting dalam himpunan adalah satu, lambangnya, lambang himpunan. Yang kedua, apabila dia himpunan semesta, lambangnya NS dibacanya. Anggota A artinya himpunan A-nya sebanyak berapa? Anggota B. A. Nah, ini adalah ABC-nya itu adalah penanda. Dia kelompok apa sih? Apakah dia nanti mintanya binatang atau tumbuhan atau manusia. Oke, jadi ini lambang-lambangnya jangan dilupa ya. Jadi nggak bingung lagi nanti kalau saya tanda himpunan semesta, sebutkan himpunan semesta langsung NS. Anggota yang A sebutkan, anggota B sebutkan. Oke? Kita lanjut. Himpunan yang ketiga adalah himpunan bagian. Nah, inilah yang sering keluar di ujian. Himpunan bagian adalah himpunan yang memuat elemen-elemen anggota yang terdapat dalam himpunan semesta. Rumusnya gampang. Ini yang cara yang paling mudah itu menggunakan rumus. Yaitu dengan 2 pangkat N. Nah, angka 2 ini adalah rumusnya. Nah, jadi 2-nya ini rumus nih. 2 ini rumus. N-nya ini apa? N-nya itu banyak anggota yang tadi saya bilang. Karena ada contoh. Anggota B. A, B, C, D. Ada berapa ini anggota D? Anggota B. A, B, C, D ada berapa? 4. Ada 4. Nah, jadi himpunan bagian rumusnya 2 pangkat N. 2 pangkat 4. Jadi 2-nya ada 4. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Yaitu 16. Sekarang coba. Kalau anggota B, NB, saya mau NAD, anggota A yaitu bilangan prima dari 1 sampai 10. Ada berapa anggotanya? Coba. Berapa aja bilangan prima 1 sampai 10? Bilangan prima pertama? 2. Terus? 2, 3. Terus? 5. Terus? 7. Ada berapa jadi anggotanya? 4. Ada 4. Jadi himpunan bagian dari bilangan prima 1 sampai 10 adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Jelas? Jelas belum nih? Karena bisa saya kasih soal nih. Sudah jelas? Coba satu lagi. Ulang lagi. Saya ulang. Himpunan C, N, C. Yaitu bilangan asli dari 1 sampai 10. Ayo, bilangan asli dari 1 sampai 10. Angkanya berapa saja? 1. Saya tanya dulu, jumlahnya ada berapa sebelum anggotanya? Ada 10. Ada 10, pintar.
Jelas. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Jadi anggotanya siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 7, 8, 9, 10. 10. Nah, pertanyaan saya, berapa banyak himpunan bagiannya? Tadi rumusnya apa? 2 pangkat 2 pangkat 10. Berapa 2 pangkat 10? 2 pangkat N. 20. Ngaco 20. Hei. Bukan 2 kali 10. 2 pangkat 10. 2-nya ada 10. Hitunglah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. Tadi 2 pangkat 4 aja udah 16. 16 dikali 2. 32 kali 2. 64. 64 dikali 2. 128. 128 dikali 2. 256 256. 256 dikali 2. 512 512 dikali 2. 1024 Jadi 2 pangkat 10 itu 1024. Sudah jelas apa masih diulang? Jelas, Bu. Jelas ya. Nanti saya kasih soal nggak jelas, awas saja. Oke, jelas ya. Sampai himpunan bagian ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah setelah himpunan bagian, yaitu diagram Venn. Nah, inilah yang dimasuk dalam diagram Venn. Diagram Venn itu nanti berfungsi untuk mencari irisan, gabungan, dan semesta semuanya. Di sini pengenalannya aja, nanti dilanjutkan kepada yang bagian yang ketiganya. Diagram Venn, untuk menentukan diagram Venn yang harus kamu nanti dalam himpunan, kamu mengerjakan semua soal himpunan itu, paling mudah menggunakan diagram Venn. Yang pertama yang harus kamu lakukan, aku miring. Dulu, maaf. Di papan tulisnya di sini ya. Gambarnya, gambar kotak persegi. Nah, lurus aja ya. Yang kedua, kamu kasih tanda di sini A. Apa itu A, Bu? A itu adalah anggota, bukan A artinya. Ini semestanya S di sini lambangnya. Ya. Ini lambangnya S, di sini semestanya. Nah, S. Yang kedua, kamu gambar lingkaran yang pertama. Yang kedua, kamu gambar lingkaran yang kedua. Lingkaran yang pertama, kamu kasih lambang A. Lingkaran kedua, kamu kasih lambang B. Nah, inilah namakan diagram Venn. Jadi, untuk penyelesaian semua soal pada himpunan, menggunakan gambar diagram Venn. Lebih mudah. Nah, apa yang dinamakan ini apa, itu nanti masuk kepada penjelasan kita bagian dalam himpunan. Sebelum untuk penjelasannya, saya akan memberikan contoh soal dulu. Jadi, ini namanya diagram apa? Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan. Nah, nanti ini dijelaskan di bagian selanjutnya setelah ini. Sebelumnya, saya mau kasih soal dulu yang di atas bagian-bagian tadi. Artinya ini udah selesai ya. Kita lanjut ke soal. Nah, siapkan. Kita dulu sebentar. Share screen-nya diganti. Sudah terlihat soal ini? Soal 1, 2, 3. Sudah dilihat belum? Sudah, Bu. Oke, soal nomor 1. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10 dapat dinyatakan dengan kata-kata. Nah, kira-kira dari jawaban soal nomor 1, yang mana sih yang lebih tepat? Tulis dulu jawaban kamu di buku. A, B, C, D, pilih aja. Biar ketahuan kau betul apa enggak. Udah paham atau belum bisa terlihat. Udah, tulis jawabannya yang mana? Jangan jawab dulu.